Oke Lur ya, sekarang kalian lihat tuh pada orang tua semuanya ya. Jadi anaknya yang daftar, orang tuanya yang pusing. Masalah SPB sekarang itu ya, sudah beberapa tahun ini ya, termasuk tahun sekarang. Ini menjadi pusat perhatiannya orang tua dan juga pusat perhatiannya kepada pemerintah tentang pelaksanaan penerimaan murid baru ya. Ngejelimet kegelimeng ya Lur ya. Sebetulnya itu adalah untuk penertiban daripada suatu kebijakan dari pemerintah ya. Cuma di sisi lain ya Lur ya. Jadi ada peraturan yang mengatakan katanya wajib sekolah. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang 12 tahun. Kan begitu ya. Kalau memang itu wajib, menurut saya nih Lur ya, mungkin orang tua juga pasti setuju. Artinya, kalau kita waktu dulu itu udah ketahuan lah ya. Syarat utamanya itu kalau nggak salah dulu itu namanya nem ya, nem dari nem kalau. Nah kalau sekarang kalau nggak ada nem misalkan ya, dari nilai aja udah ketahuan sebetulnya ya kan Lur. Oke sekarang misalkan pakai jalur domisili ya, jalur domisili itu dibagi dua, ada zonasi itu bagi dua maksudnya, ada yang dari lingkungan, ada dari wilayah kan gitu ya. Bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang lagi nasnya ngubeng ya, kepalanya ngubeng muter pikir keliling gitu ya, memikirkan anaknya itu. Karena apa? Anaknya kadang-kadang nyantai aja. Anak mah kadang-kadang nyantai taunya daftar kan gitu ya. Tapi ini orang tua yang masih mending yang udah ngerti gitu ya. Yang orang yang tua yang nggak ngerti kan repot ya lu ya. Ada jalur online, setelah online diterima pendaftarannya gitu kan. Terus daftar offline-nya. Setelah itu kan belum tentu nanti diterima atau enggaknya kan belum tahu juga. Itu memang seperti itu loh jalurnya. Gitu. Ada lagi jalur afirmasi, ya. Pemetaan afirmasi itu kan dari kakak kalau nggak salah, dari desil, dari apa program PKH segala macam itu bansos, dilihatnya dari situ. Artinya berarti di sana tuh kalau memang miskin nih gitu ya, paling miskin gitu, diterima kalau misalkan masih ada kuotanya. Kalau nggak ada ya nggak diterima lagi aja. Itu juga tetap ada kaitannya dengan jarak, tuh, dari jalur afirmasi. Ada juga jalur dari mutasi, bingung juga ya, itu jalurnya jalur mutasi dari apa, jalur mutasi ya mungkin orang tuanya pindah atau gimana, itu pun kalau misalkan kuotanya masih ada gitu. Terus yang keempat itu jalur prestasi, jalur prestasi ini itu pun kalau kuotanya masih ada lur, kalau nggak ada ya nggak bisa lagi aja tetap ya. Jalur prestasi itu dari juara karate nasional atau provinsi gitu apa ya, atau jadi prestasi akademik itu macam lah, atau juga dari rapot gitu gitu ya Lur ya. Jadi 4 jalur itulah yang kadang-kadang menjadi suatu hal yang seolah-olah itu apa ya, eh, jalur untuk mereka yang bisa main di belakang. Mohon maaf ya Lur ya. Jadi memang kata orang besar, kata orang sebelah, jalur-jalur itu bisa ditempuh apabila memang kita punya kekuatan. Gitu ya Lur ya. Dan memang itu nyata Lur, nyata. Ya. Kalau juknis dari pendidikan itu mabok palem itu. Baik itu pengajar panitianya ataupun dewan guru yang mabok Lur. Kalau misalkan melihat dari juknis SPMB, malam itu keliling. Ya kita aja kalau misalkan apalagi kita yang nggak nanganin ya, yang nanganin aja ya guru-guru gitu ya, baik di SMP, di SMK gitu. Itu mabok lur, palem kalau nurutin juknis mah jelimet nah, gitu ya lur ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang anaknya sekiranya memang eh, mau disekolahkan di SMP atau SMK gitu ya, ya udah ikuti aja semampunya kita untuk mendaftar ke sekolah. Intinya gini, intinya kita punya niatan untuk mendidik anak kita supaya menjadi cerdas. Orang yang nantinya menjadi orang yang bisa
bermanfaat di masyarakat. Itu tujuan utamanya sebetulnya ya, Lur ya. Tapi dalam hal ini kadang-kadang kita berpikir, mengapa ini harus bertentangan dengan kebijakan atau peraturan perundangan yang ada? Yang namanya wajib 9 tahun ataupun 12 tahun ya Lur ya. Ya harusnya boya itu masyarakat atau pemerintah yang gak usah ada seleksi-seleksi sebetulnya. Ya, menurut saya ini, karena apa? Ya tujuannya mereka itu harus belajar semua. Harus belajar semua, harus sekolah berarti kan begitu ya Lur ya. Harus sekolah, harus belajar semua tanpa ada pemetaan ini itu ya. Kalau ada pemilahan, pemetaan seperti itu menurut saya ya kan, berarti ada siswa atau ada orang tua yang anaknya nanti tidak bisa merasakan pendidikan. Itu kan sangat disayangkan ya Lur ya. Ya, kalau memang betul ada peraturan yang mewajibkan kita sekolah wajib 9 tahun ataupun 12 tahun, berarti solusi pertamanya adalah bangunlah ya kan sarana sekolah. Menurut saya seperti itu. Kalau misalkan zonasi, berarti bangunlah sekolah yang dekat dengan warga yang padat. Sekolah apa yang belum kurang? Kan yang masih masih belum ada, ya dibangun di sana. Menurut saya seperti itu loh. Jadi nanti nggak nggak apa ya, nggak tabrakan dengan peraturan yang ada di atasnya ya, yang wajibnya 9 tahun itu atau 12 tahun, nggak tabrakan loh. Jadi program pemerintah itu nantinya jalan. Kalau menurut saya seperti itu ya Lur ya. Jadi program pemerintah yang wajib 9 tahun 12 tahun itu kalau hal seperti ini kan nggak akan tercapai gitu Lur. Jadi nanti ada anak-anak kita gitu ya, ada anak-anak kita yang nantinya nggak sekolah, percaya nggak? Pasti, karena apa? Di sisi lain dia susah tuh daftarnya kan, susah bener. Di sisi lain juga ada misalkan ada sekarang kan program pemerintah provinsi ya, provinsi ada sekolah gratis, swasta gratis ada kan. Ya memang kadang-kadang memang itu dari kemauannya orang tua. Ya mau sekolah, daripada nggak sekolah, yuk sekolah aja mau swasta apa yang penting dia ikut belajar. Ya bagus itu ya. Punya pemikiran seperti itu bagus. Tapi kadang-kadang nyeleneh kan, ya nyelenehnya gini, kita ke rumahnya deket dengan sekolahan, kenapa nggak diterima gitu kan? Adalah putus asa, akhirnya anak-anak tuh nggak sekolah. Sangat disayangkan kan Lur, kan gitu ya. Sedangkan pemerintah mewajibkan sekolah itu wajib 9 tahun ataupun ada yang mengatakan 12 tahun. Ya, seperti itu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang jelas sebagai orang tua, gimana caranya anak-anak kita ini belajar sekolah supaya menjadi orang yang bermanfaat di masyarakatnya. Oke Lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.